pagi Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri dan memujikan satu lagu, yaitu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Selanjutnya, mari kita pujikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setia.
Dewi dipersilahkan. Terima kasih buat Clarensa, Kalista, Joylin, Jocelyn. Mari anak-anak kita bersiapkan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya bisa dibuka lebih dulu dari Bilangan pasal yang ke-20. Kita akan baca ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Bilangan 20. Kita akan baca ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur pagi ini Tuhan menolong setiap kami, memberi anugerah kesempatan kami boleh menikmati hari ini. Kami mau memulai hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan kehidupan kami, menjadi pedoman bagi hidup kami, dan kami yang mendengarkan siap untuk melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong sehingga kebenaran firman berasal dari Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan 20, kita akan baca ayat 12 sampai dengan 13. Bu Novi akan baca untuk kita semua. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Pagi ini tema firman Tuhan dari Bilangan tadi, Allah menegur Musa yang angkuh. Kalau anak-anak ingat cerita sebelumnya bahwa Musa sudah melanggar apa yang diminta Tuhan. Dia tidak taat pada Tuhan. Sehingga hari ini kita belajar bahwa Allah menegur Musa dengan keras. Bukan hanya karena tidak taat, tetapi dia melakukan sesuatu yang dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya. Sehingga Musa yang sudah mendampingi, menjaga, memimpin bangsa Israel kurang lebih 40 tahun, kurang satu langkah saja untuk masuk ke tanah perjanjian, tapi ternyata seorang Musa, seorang pemimpin yang besar, karena kesalahannya dia harus menanggung, dia tidak bisa ikut masuk ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka, kepada bangsa Israel. Hari ini anak-anak kita belajar yang pertama, sebagai seorang pemimpin, kita memang harus konsisten dengan tugas dan tanggung jawab kita, apapun yang dihadapi. Seperti contoh Musa, karena Musa menghadapi bangsa yang tegar tengkuk, seperti yang kemarin Bu Ririn juga sudah sampaikan apa tegar tengkuk itu, seharusnya Musa taat pada Tuhan. Dia harusnya tidak perlu memukulkan tongkatnya, tapi hanya
mengangkat tongkatnya dan mengatakan kepada gunung batu, air itu akan keluar. Tapi karena dia emosi, karena dia marah, karena melihat jengkel dengan bahasa Israel yang ngomel-ngomel, ya, dia memukulkan tongkatnya. Walaupun hal yang sama yang juga Tuhan janjikan, Tuhan tidak mempermalukan Musa dengan air tidak keluar, tapi air memang keluar. Tetapi hal yang prinsip bahwa Musa tidak taat itu membuat Tuhan menegur keras Musa. Jadi kita juga harus belajar sebagai orang-orang yang ada di sekitar seorang pemimpin, apapun itu, kita juga harus menolong pemimpin kita. Misalnya kita di keluarga, kita menolong orang tua kita, menolong. Kita sendiri juga harus belajar untuk mengendalikan diri supaya tidak memancing orang lain untuk marah atau untuk melakukan sebuah kesalahan. Karena kalau kita belajar dari Musa, kesalahan yang fatal akibatnya juga sangat fatal. Ya. Itu jadi sebagai seorang pemimpin kita harus konsisten, apapun yang terjadi juga kita harus tetap teguh dengan tanggung jawab kita. Dan yang kedua, sebagai orang-orang yang ada di sekitar pemimpin kita, di sekolah misalnya, dengan teman-teman kita yang mungkin menjadi ketua kelompok, ketua kelas, kita juga jangan membuat mereka menjadi marah. Ataupun juga Bapak Ibu guru yang mendampingi kita belajar. Bagaimana? Anak-anak bisa? Ibu yakin kalian mampu bersama dengan Tuhan. Kita akan belajar menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan menjadi orang-orang yang mendukung para pemimpin kita untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cinta Tuhan yang mengingatkan kami, tugas kami. Walaupun kami anak-anak, kami punya tugas untuk menjadi pemimpin. Kami mau belajar dari Musa, kami mau belajar taat, mendengarkan kehendak Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua, Bapak Ibu guru yang menjadikan kami lebih baik supaya kami siap untuk menjadi pemimpin. Pemimpin diri kami sendiri, pemimpin orang-orang sekitar kami, bahkan kami siap untuk memimpin bangsa ini. Tuhan, kami mau menyerahkan seutuhnya pembelajaran kami hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam namamu kami berdoa. Amin.